dari daun lihat percabangannya teman-teman. Percabangannya kalau sudah banyak, syukur-syukur. Kalau percabangannya sudah memutar ya teman-teman, artinya kanan kiri depan belakang itu sudah banyak, itu tandanya bibit itu bagus teman-teman. Tanaman itu kan gitu teman-teman, akar tumbuh ya berbanding lurus dengan pertumbuhan pojok daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kami, di channel Kebun Adibah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, ini di hadapan saya ada 3 buah bibit durian teman-teman. Di sini saya akan coba berbagi tips teman-teman, gimana caranya membeli bibit durian yang baik dan dengan harga yang hemat teman-teman. Paling tidak ada 3 hal yang perlu sahabat perhatikan dalam memilih bibit pohon durian. 3 hal itu mencakup 3 bagian teman-teman, yaitu meliputi perakaran, kemudian batang utama, dan kemudian bagian daun. Jadi dalam pemilihan bibit itu tidak lepas dari 3 bagian tersebut teman-teman. Karena kan umumnya pohon itu kan terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, dari 3 bagian tersebut tentunya kita akan bisa melihat bahwa pohon bibit tersebut bisa kita kategorikan cukup bagus. Dan di sini harapannya saya sekedar berbagi pengalaman, artinya kita bisa mendapatkan bibit dengan kualitas cukup baik dan dengan harga yang cukup bersahabat teman-teman. Ya biasanya bibit yang bagus tentunya kan harganya kan cukup lumayan juga teman-teman. Ada yang bahkan sampai 200, 500. Tapi kan itu tidak masalah karena memang kondisi bibitnya itu memang ya sudah cukup bagus. Karena kan dunia ini yang dijual itu kan perawatannya. Semakin besar bibit itu kan karena dia sudah dirawat lama, usia tanamnya juga sudah lama. Dan ketika bibit kecil ya otomatis kan waktu perawatannya juga enggak selama dengan pohon bibit yang sudah agak besar. Jadi ya memang itu di dunia tanaman itu kan kita yang dihargai itu kan waktu dan usaha perawatannya. Teman-teman, kembali ke 3 hal tadi ya teman-teman. Dimulai dari perakaran ya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah perakarannya itu sudah cukup lebat. Artinya jika teman-teman melihat bahwa di bibit tersebut akarnya sudah tumbuh banyak, itu tandanya pohon tersebut, bibit tersebut cukup baik untuk dipilih sebagai bibit teman-teman. Kalau di ini bibit polybecan, biasanya kalau akarnya sudah banyak itu di dalam lubang-lubang, di antara lubang yang ada di polybag itu ada muncul akar yang tumbuh keluar. Karena ketika muncul keluar kan berarti logikanya di dalam itu akarnya sudah cukup banyak,
kemudian sampai menjalar keluar, dan itu bisa kita kategorikan bahwa di dalam bibit ini cukup perakarannya cukup baik. Ini contohnya, ini akarnya teman-teman, kelihatan enggak? Ini juga itu ya teman-teman. Jadi perakaran dilihat dari, kalau dalam polybagan, kalau di polybag itu akarnya sudah mulai muncul keluar, ya berarti itu tandanya akarnya sudah cukup bagus. Kalau yang bibit dongkelan itu biasanya sudah mulai muncul akar di bagian kain plastik penutupnya, itu biasanya sudah mulai muncul banyak lah, itu tandanya bibitnya sudah bagus. Karena kuncinya kan yang namanya tanaman itu kan perakaran. Kalau akarnya sampai keluar, itu dia berarti ada kehidupan. Kemudian bagian batang ya teman-teman, bagian batang itu teman-teman yang harus diperhatikan adalah dia sudah cukup kokoh besar ya, artinya dia tidak batang utama penopang. Ini kalau bibit durian biasanya kan bibit setekan teman-teman ya, di bawahnya itu ada batang yang ditanam dari biji, entah itu dari jenis lokal, biasanya dicari yang pertumbuhannya bagus, batangnya bagus, lalu kemudian atasnya disetek dengan entres dari bibit yang atau varietas yang diinginkan, bibit dari varietas yang diinginkan. Biasanya kan disetek, disambung. Lah yang perlu teman-teman perhatikan adalah batangnya sudah lumayan kokoh teman-teman. Ini batang utamanya, dan yang di depan saya ini menurut saya ya sudah, kalau untuk ditanam ini sudah cukup kokoh, sudah besar sejari kelingking, itu sudah cukup besar. Yang ini juga sudah cukup besar. Kemudian ada bekas sambungan steknya teman-teman, ini tandanya bahwa pohon durian ini adalah hasil stek. Hasil stek dari jenis varietas yang diinginkan. Ini saya dari pohon durian bawor ini, dan sambungan steknya juga harus dilihat apakah sudah cukup kuat. Biasanya sih kalau besaran batang stek dengan batang pokok bawah utama itu besarannya sudah sama, itu tandanya sudah sudah adaptasi, sudah sinergi lah, intinya sudah seimbang. Berarti ini sudah cukup kokoh, cukup bagus. Kemudian bagian daun teman-teman, ini bagian daun yang terakhir. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah ya tentunya warnanya ya teman-teman. Warna daun yang bagus itu kan hijau pekat. Ini contohnya kayak gini. Dan tebal. Ini tebal teman-teman. Jadi warnanya hijau pekat dan tebalannya itu mantap. Ini yang bawor satunya juga hijau pekat ya, walaupun enggak sepekat yang ini tapi lumayan lah. Dan ini OC, kalau OC memang enggak beda dengan bawor ya teman-teman. Kalau OC ini durian OC, duri hitam, itu cenderung hijaunya enggak sepekat bibit bawor, dia agak lebih hijaunya hijau muda. Ini karakter dari OC kayak gini. Bagian selanjutnya
dari daun lihat percabangannya teman-teman. Percabangannya kalau sudah banyak, syukur-syukur. Kalau percabangannya sudah memutar ya teman-teman, artinya kanan kiri depan belakang itu sudah banyak, itu tandanya bibit itu bagus teman-teman. Karena yang tanaman pohon durian yang ideal itu kan ada batang utama lurus ke atas, kemudian di kanan kirinya depan belakangnya itu ada percabangan yang mengitari. Itu kan pohon durian ideal. Nah, dalam pemilihan bibit juga sama. Kalau percabangannya bagus banyak, itu tandanya bibit bisa kita tanamkan, atau bibit itu bagus untuk kita tanam di kebun kita. Ini saya lihat di pohon 3 bibit ini sudah banyak cabangnya, jadi saya anggap cukup bagus. Oce ya lumayan. Ini kalau oce memang karakternya kayak gini teman-teman, jarang. Kalau oce memang karakternya itu dia kalau kita sudah tanam dia lebih cepat bongsor teman-teman, dia lebih cepat tumbuh besar ke atas. Jadi kalau dibandingkan dengan bawor dengan tinggi yang sama, itu memang untuk percabangan untuk oce memang agak tidak sebanyak bibit bawor teman-teman. Jumlah cabang yang ada itu enggak sebanyak bibit bawor dengan tinggi yang sama ya. Dan itu memang karakter oce, jadi dia itu cepat bongsor tumbuh ke atas, dan nanti ya juga percabangannya akan bagus juga nanti kalau tumbuh ke atas, dan juga lebih mudah dibentuk dibandingkan dengan durian musangking. Itu untuk karakter oce ya. Jadi memang bibit ini tuh dilihat ya memang percabangannya kayak gini teman-teman, enggak sebagus bawor. Kalau bawor itu kan dari bawah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bawor. Ini tingginya sama ya. Nah kalau C kan paling 1 2 3 4 5 6 teman-teman, karena kan ya itu nanti tunggunya. Jadi dia senangnya lebih tumbuh ke atas dulu teman-teman daripada membentuk cabang. Itu karakter oce, lebih senang membentuk batang utamanya dulu, karakter oce. Nah kalau bawor itu beriringan, batang utama membesar, percabangannya mengikuti. Makanya kan bawor itu banyak yang tinggi tanamannya itu cukup lumayan pendek tapi sudah berbuah. Itu keuntungan bawor itu, jadi dipandang itu menyenangkan ya, pohon masih pendek sudah berbuah. Kalau oce tinggi-tinggi. Kemudian yang terakhir ini ujung daunnya teman-teman, diperhatikan apakah ada trubus. Kalau trubus itu tandanya bibit ini kondisinya baik. Trubus itu menandakan bahwa perakaran itu jalan, pohon ini ada kehidupan. Jadi akar jalan, atasnya juga ikut jalan. Jadi rumus tanaman itu kan gitu teman-teman, akar tumbuh ya berbanding lurus dengan pertumbuhan pojok daun. Ini saya lihat di bibit bawor saya banyak sekali trubus. Ini tandanya bibit ini cukup baik. Ini yang ini juga sama, ada mulai muncul trubus. Ini saya anggap cukup baik. Oce juga sama, ini ada trubus ucuk, itu saya anggap baik. Jadi itu teman-teman ya, tips dari saya
dan tips ini saya selalu gunakan dalam memilih bibit pohon durian yang akan saya tanam. Teman-teman barangkali punya tips lain atau mungkin mau menambahkan, ya silahkan ditulis atau share pengalaman teman-teman di kolom komentar, karena saya juga senang apabila ada sharing pengalaman, ada ruang diskusi dalam dunia budidaya tanaman durian. Itu bagi saya itu senang, karena itu bisa menambah hasanah pengetahuan. Oke, itu teman-teman ya di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.